Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Depok Sawangan. Judul yang kita angkat kali ini adalah mencari alamat di alam fisika berbeda dengan alam metafisika. Alam fisika adalah yang terbaca oleh panca indera sampai dengan batas akal. Ya. Jadi, tetapi kita sering berhubungan ya, jika di luar batas panca indera, walaupun di dalam batas akal, ini sudah masuk metafisika. Jadi yang terbaca oleh panca indera langsung berarti alam fisika. Di luar yang terbaca oleh panca indera sudah menjadi metafisika. Walaupun masih di alam akal ya. Tetapi ada lagi metafisika yang di atasnya akal. Saya ulangi lagi ya. Ada alam fisika dan ada alam metafisika. Alam fisika adalah yang terbaca oleh panca indera langsung. Terlihat, tercium, raba, dengar, dan rasakan langsung. Misalkan kau melihat burung, pohon, orang, atau bunyi kentut temanmu, atau membau masakan, rendang, dan sebagainya. Kipas angin yang kau rasakan. Yang kau rasakan langsung dengan panca indera adalah alam fisika. Tetapi jika sudah di luar panca inderamu menjangkau, berarti sudah metafisika. Tetapi metafisika ini masih di bawah batas dunia karena masih terbaca oleh akal ya. Contohnya, walaupun nggak terlihat langsung, tapi kau bisa berhubungan dengan temanmu. Misalkan kau di Jakarta, temanmu di Surabaya. Nah, temanmu itu sudah metafisika. Tapi metafisika masih di bawah batas akal. Jelas ya? Ini fisika karena terbaca oleh panca inderamu langsung. Saya bisa melihat Pak Yatim, bisa melihat Mas Wanto dengan langsung. Itu berarti alam fisika. Tetapi sekarang ya, Pak Kus tadi malam kan ada di sini. Tadi malam fisika, sekarang Pak Kus nggak terbaca oleh panca indera saya langsung. Sekarang sudah metafisika. Lah Bukus yang ikut metafisika. Karena dia ikut pulang sama suaminya. Biar tahu ya Pak Kus sama Bukus itu pasangan suami istri ya. Sama seperti Pak Yatim dan Bu Yatim ya. Pak Yatim dan Bu Yatim sekarang fisika apa metafisika? Lah Pak Kus sama Bukus metafisika ya. Sudah pulang ya. Tapi metafisikanya masih di dalam jangkauan batas akal. Jelas ya? Nah, perlakuan kita mencari alamat di alamat fisika, metafisika di jangkauan akal, berbeda caranya. Apalagi metafisika yang di atas jangkauan akal. Nah ini.
Jangan pura-pura nggak tahu ya. Ini sangat berbeda ya. Sekali lagi ya. Ketika kau mencari alamat di jangkauan fisika panca inderamu, berbeda dengan mencari alamat di metafisika di jangkauan akalmu ya. Metafisika loh ya. Dan berbeda di alamat metafisika di luar jangkauan batas akal. Nah ini. Nabi sampaikan ada 7 lapis langit. Ya. Nah, misalkan ini adalah man relatif ya, manusia relatif ya, menuju Allah yang maha mutlak, itu jelas berbeda cara mencari alamatnya. Contohnya ya, di ranah fisika, di batasan fisika, bisa kau cari yang bernama lonceng di fisikamu. Bisa. Dari apanya? Wujud, ya, bentuk, dan suaranya ya. Berarti apa? Terlihat dan juga terdengar fungsinya ya. Nah, itu. Ini wujudnya ya. Nah, kemudian inilah bunyinya. Nah, ini baru kita tahu, oh ini lonceng. Nah, ini apa? Penunjuk dari apa? Wujudnya yang kau lihat. Duh, siapa yang kentut ini? Nah, ini dari apanya? Bunyi dan baunya. Dut, ya kan? Fisika kan? Fisika, ya. Bukan fisika itu wujud, bukan, ya. Siapa ngasih istilah itu? Mr. TM, ya, kasa panjang-panjang apa? Dari mana ya? Kau tahu bunyi dari apanya? Dari terdengar suaranya olehmu, itu kan? Jadi, panca indera itu adalah terlihat, cium, raba, dengar, dan rasakan. Jelas? Itu fisika. Tetapi ada lagi yang terlihat, cium, raba, dan yang terlihat ya, atau terdengar, ya, tetapi tidak oleh panca inderamu langsung. Contohnya ya, audio lewat handphone atau radio, ya, awalnya metafisika, ya kan, tetapi terdengar oleh panca inderamu, tak? Demikian juga visual, televisi, itu metafisika, tapi menjadi terlihat oleh kita di alam fisika ya. Awalnya metafisika menjadi fisika. Tetapi itu semua pasti memakai alat. Nah ini dia ya. Kalau ini nggak perlu pakai alat mediator ya. Kalau ini metafisika yang terdengar olehmu ya, tetapi masih di dalam jangkauan akal, itu pasti ada alat penyalurnya. Ada berupa radio. Itu penyalur apa? Audio, betul nggak? Kalau penyalur video adalah, contohnya adalah televisi. Televisi, audio, dan video. Betul ya? Nah, ini metafisika, tapi terbaca oleh akalmu, dan akhirnya terbaca oleh panca inderamu. Karena ada media penyalur. Betul ya? Jelas ya? Kalau kita akses ya, metafisika di alam fisika, pasti ada alat bantunya, jelas ya? Dan pasti ada teknologi penghubung, jelas ya? Beda ya perlakuan di sini sama di sini ya? Beda. Gak usah dibantah ya. Nah, ketika di sini, nah ini seru-serunya ini. Nah ini ya. Allahnya di Malik Yaumiddin. Batas akal inilah dunia. Ini akhirat. Dan Allah menerang dirinya ada di ujung lapis langit akhirat tertinggi. Yang kata Nabi ada 7 lapis langit. Bagaimana kau mencari alamat Allah yang di akhirat Malik Yaumiddin? Kalau kau mencari nama benda di alam fisika, kau bisa kenal dengan interaksi panca inderamu. Tadi apa? Lonceng, karena apa? Bel, apa? Bel itu tadi apa? Ada wujud yang kau lihat dan bunyinya, betul nggak? Yang kau lihat dan suaranya ya, yang kau dengar. Kentut, bunyi dan baunya, betul kan? Sekarang, ya, kau mencari Allah. Nah ini, kalau tempat, kau pasti cari alamat ordinatnya, betul ya? Nah, nama pun demikian. Yang bernama pasti ada interaksi dengan panca indera dulu.
Kemudian kau kenal lewat sifat dan fungsinya. Oh, itu radio. Oh, itu kompor. Oh, itu apa? Semua menjadi jelas. Yang mana yang kompor? Itu. Yang mana yang lampu? Itu. Yang mana kentut? Itu tadi. Semua jelas ya? Nah, tetapi ketika tadi penyalur-penyalur metafisika sehingga terdengar di alam fisika, ya, saya ulang lagi ya, penyalur atau mediator, alat media, sehingga merubah yang metafisika menjadi fisika, contohnya handphone, suara orang yang nggak kau lihat, ya, tetapi akhirnya bisa kau dengar dan kau berhubungan langsung. Berarti apa? Alam fisika apa metafisika? Fisika. Ini adalah menyalurkan ya, translate ya, dari metafisika menjadi fisika. Kalau metafisika berarti alam gelombang, jelas ya? Karena di luarnya panca inderamu. Nah, rumusnya gelombang terbaca alat membaca gelombang, maka menjadi virtual. Entah itu suaranya, entah itu videonya ya. Jelas? Nah, ketika sudah menjadi suara dan wujud, bisa kau lihat dengan panca inderamu. Padahal awalnya metafisika. Kau di Jakarta, temanmu di Surabaya, awalnya metafisika itu. Metafisik. Kau hubungi dengan cara manual, bisa nggak? Tetapi kau hubungi lewat handphone, bisa nggak? Langsung. Jarak berapapun langsung kalau pakai handphone, asal tahu rukun dan syaratnya. Jelas ya? Kau lihat televisi ya, ada siaran tinju di Las Vegas. Kau dikabari ya, disiarkan langsung oleh Indosiar jam 10 pagi, Minggu ya. Kemudian kau tonton ya, di Indosiar jam 10 pagi Minggu. Kau bisa lihat nggak pertandingan tinju di Las Vegas oleh matamu sendiri langsung? Di televisi langsung? Mainnya di mana? Las Vegas ya. Awalnya Las Vegas metafisika apa fisika? Metafisika. Tapi kau lihat dengan cara fisika, betul ya? Dengan matamu. Ya. Metafisika tertranslate kemudian menjadi fisika karena rukun dan syarat. Jelas ya? Demikian juga radio. Radio, siaran radio di mana? Alamat apa? Stasiunnya di mana? Enggak tahu. Cuman saya senang dengar radio Prambors FM misalkan, lagu-lagunya enak-enak misalkan. Nah, Prambors FM terjangkau nggak oleh matamu stasiunnya? Enggak. Tetapi yang awalnya metafisika tadi, bisa nggak kau dengarkan dengan alat fisikamu? Bisa ya. Tetapi dengan alat bantu yaitu radio. Nah, awalnya ini semua adalah gelombang. Jelas? Tetapi jika terbaca oleh alat membaca gelombang atau anggap aja aplikasi membaca gelombang, maka gelombang per alat membaca gelombang menjadi kenyataan fisika. Nah, ini mulai. Sinyal radio pernah nggak bisa kau lihat? Sinyal HP di mana? Warnanya apa kira-kira? Sinyal TV ada nggak? Nggak tahu sama sekali ya. Tetapi jika kau punya alat, ya, sinyal handphone terbaca oleh alat aplikasi dan ada aplikasi pembaca sinyal handphone, maka bisa kau pakai untuk telepon dan video call, betul nggak? Dulu HP jadul nggak ada radionya, betul nggak? Tetapi jika handphone itu ditanamkan aplikasi membaca gelombang radio, maka ini bisa dipakai untuk menerima radio, bisa membaca gelombang radio. Maka ini bisa berfungsi sebagai radio, betul nggak? Demikian juga sekarang ini ada TV-nya, betul nggak? Dan sebagainya. Nah, di aplikasi, betul nggak? Semua alamat gelombang itu tidak bisa terbaca langsung, kecuali melewati aplikasi pembaca gelombangnya. Jelas? Ya kan? Jelas ya? Kalau HP-mu belum ada aplikasi pembaca TV, bisa nggak menerima apa? Virtual TV. Kalau HP-mu nggak ada aplikasi pembaca video call,
Bisa nggak dipakai video call? Ya, jelas ya. Semua berhubungan dengan gelombang harus ada aplikasi pembaca gelombangnya, maka gelombang itu menjadi virtual. Entah itu dengan suara atau dengan penglihatan ya, pendengaran atau penglihatan. Jelas ya? Dan jika terbaca antara gelombang dan membaca gelombang, maka kau berhubungan dengan dia itu sifatnya langsung. Jelas? Gelombang handphone kau baca dengan handphone, bisa nggak berhubungan dengan orang yang jarak 5 kilo? 50 kilo? 5.000 kilo? 5 juta kilo? Asalkan rukun syaratnya ada ya. Ada baterainya, ada pulsa datanya, supportnya sini dan sana, support. Betul ya? Sinyalnya, sorry. Sinyalnya sini dan sana support. Maka nyambung nggak? Nah, itulah prinsip. Biar kau tahu mana yang terbatas oleh panca inderamu, mana yang terbatas oleh akalmu, dan mana yang di luar jangkauan akalmu. Metafisika di dalam jangkauan akal masih bisa terjangkau nggak? Masih bisa. Asalkan kau punya alat dan aplikasi membaca gelombangnya. Jelas ya? Kalau ini langsung boleh. Saya ngomong sama Pak Yudi langsung. Pak Yudi apa kabar? Alhamdulillah. Ya, puji Tuhan ya. Dia Nasrani yang terperosok di sini. Ya, akhirnya sesat di jalan yang benar ini. Betul nggak Pak Yudi ya? Nah, bisa nggak langsung tanpa teknologi? Bisa ya, tanpa teknologi apapun ya. Nah, tetapi kalau sudah di luar jangkauan panca inderamu, tetapi masih di dalam batas akalmu, harus pakai teknologi. Dia kan sudah metafisika ya. Maka metafisika itu harus terbaca oleh alat pembaca virtual metafisika. Jelas ya? Contohnya handphone, televisi, radio, walkie-talkie, dan sebagainya. Jelas ya? Tetapi ini kan panca inderamu masih fungsi. Ini akalmu fungsi. Bagaimana kau akan berhubungan dengan Allah yang dia menerang dirinya? Maliki yaumiddin. Aku raja di langit akhirat tertinggi. Berarti sudah terpisah ya. Ini dunia. Ini akhirat ya. Jelas ya? Akhirat sudah tidak terjangkau oleh panca indera ya. Tidak terjangkau oleh akal ya. Ini sudah murni alam gelombang ya. Dan tidak terbaca oleh panca inderamu dan tidak terbaca oleh akalmu. Nah, kalau tadi ya mencari alamat di panca indera gampang ya. Dari apa? Kau kenal dengan interaksi panca inderamu. Kalau mencari alamat metafisika ya, di alam fisika, kau cari gelombangnya dengan apa? Aplikasi baca gelombang, jelas gak? Sekarang masalahnya, Allah di Maliki yaumiddin. Apa kau cari dengan panca inderamu? Apa kau cari dengan akalmu? Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin sholatmu bisa sampai jika sholatmu memakai panca indera dan akal jasmanimu? Ulama goblok-goblok. Ulama, kiai, ustaz goblok-goblok ya. Terangkan ini bagaimana caranya. Gak kok dalil, gak jelas. Ya. Allah di Maliki yaumiddin. Dan kau di dunia dibatasi panca inderamu dan terakhir ujungnya adalah akal. Dan baca Ar-Rahman 33. Tidak satu pun jin dan manusia bisa melampaui batas langit dan bumi. Artinya nggak mungkin bisa masuk akhirat kecuali beserta dan kekuatan Tuhan. Ayo. Nah, kami undang Habib Lutfi untuk peran ini. Tepuk tangan. Kami undang Buya Arazi untuk menerangkan ini. Tepuk tangan. Kami undang Buya Sakur untuk menerangkan ini. Tepuk tangan. Kami undang Buya Yahya untuk menerangkan ini. Tepuk tangan. Saya bilang, gitu ya, biar rapi ya. Kami undang Saiful Karim untuk menerangkan ini. Tepuk tangan.
Kami undang Ustadz Abdul Somad untuk menerangkan. Yeay. Kami undang Ustadz Adidat untuk menerangkan. Yeay. Kami undang Buya Muhyiddin. Ya, Muhyiddin untuk menerangkan. Yeay. Juga tidak lupa Saiful Karim untuk menerangkan. Yeay. Juga Mui untuk menerangkan. Yeay. Ya. Bagaimana caranya kau menghubungi Allah sedangkan kau di sini ya. Kau relatif man ya atau manusia relatif terbatas oleh panca inderamu dan ujungnya terbatas oleh akalmu. Inilah yang kata Nabi. Kau bisa berhubungan dengan Allah hanya lewat Shiratal Mustaqim. Ini ibarat jalan ya. Jalanmu hanya terhenti di sini tok manusia itu. Ada lagi penunjuk yang lain enggak? Itu. Nah, itu. Mana. Nah, ibarat jalanmu terhenti di sini tok loh ya. Kamu jalan menuju Allah. Waduh, sholat, zakat, puasa, dan sebagainya. Begitu sampai sini, pletes. Berhenti. Kenapa? Kau nggak bisa melewati kematianmu. Orang sholat, zikir, ibadah, menuju Allah. Niatnya begitu. Pletes, terhenti. Sama seperti ya, kau mau menuju Malaysia, anggap aja nggak ada teknologi di atas loh ya. Nggak ada kapal, nggak ada apa. Kau jalan kaki. Loh, kok ketemu lautan? Betul nggak ya? Loh? Atau, loh, ketemu jurang. Maka jalan semua orang, the first man and the last man pasti akan terhenti di ujung kematianmu saja. Atau ujung akalmu. Pertanyaannya, Allah yang ketujuh di mana? Di Malik Yaumiddin. Kau di mana? Di seberang jalan, ya, di seberang lautan tadi, betul ya? Jelas? Kira-kira ya, orang yang sholat, zikir, puasa dan haji dan sebagainya, sementara kemampuannya hanya sampai sini, bisa nggak sampai Allah Ta'ala? Orang sholat, walaupun yakin, jawabnya yang pasti dong. Masa lemes gitu? Orang sholat tapi nggak tahu caranya untuk sampai Allah, bisa nggak sholatnya diterima? Nah, gitu dong, ya. Maka bagaimana nasibnya orang-orang sholat di luar itu? Yang nggak tahu jalan, cara, dan syarat rukunnya. Sia-sia. Tapi mereka sholat dengan yakin, betul nggak? Tapi alhamdulillah mereka dijamin dengan masuk neraka wel. Alhamdulillah. Terus no sholatmu, terus no kelakuanmu, nyonyor cangkemmu, neraka tujuanmu, kapokmu kapan. Jelas ya? Jangan ketawa ya. Ini gak masalah tutupan botolmu, Pak. Terus no sholatmu ya. Terus no gedumu. Tapi kau pasti masuk neraka, betul gak? Ujungnya sholatnya apa? Nyemplung, betul gak? Ya. Jalan semua orang kalau nggak melewati rukun syarat begini ya. Makanya manusia diciptakan adalah untuk beribadah menyembah, betul gak? Tapi untuk beribadah menyembah memakai rukun syarat, betul gak? Gak percaya? Handphone dipakai untuk apa? Alat komunikasi, betul gak? Tapi kalau pakai handphone harus ada sinyalnya, betul gak? Harus ada HP-nya, pulsanya, betul gak? Jelas? Nah, ternyata orang mengira dengan ayat yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian mereka gebut langsung sholat. Terus no sholatmu, terus no goblokmu. Jelas? Gak mungkin bisa ya. Kalau kau belum tahu alamat, jalan, cara, dan syarat rukunnya. Jelas? Dan Tuhan gak goblok ya. Yang tidak memenuhi rukun syarat gak diperintah. Karena apa? Jelas gak mungkin. Kalau anakmu masih kelas kelas 5 SD, belum bisa naik motor, kemudian ya, kau bapaknya,
kau suruh ngantarkan telur kepada tantenya, misalkan. Pakai motor, yang goblok siapa? Yang goblok yang nyuruh, betul nggak? Nama nyuruh itu berarti apa? Yang disuruh itu harusnya berpeluang sampai sana, betul nggak? Bisa naik motor, tahu alamat, dan pasti bisa sampai sana. Harusnya begitu. Maka yang diperintah sholat adalah yang bisa sholat atau yang nggak tahu sholat? Yang bisa sholat. Yang disuruh mengantarkan paket ke alamat sesuatu, itu yang tahu alamat, jalan dan caranya, atau yang nggak tahu alamat dan jalan dan caranya? Nah, kalau kau disuruh mengantarkan paket, tapi nggak tahu alamat, jalan dan caranya, bisa sampai sana? Nah, yang nyuruh yang goblok yang nyuruh atau gimana? Nah, jelas ya? Yang nyuruh goblok, yang berangkat juga goblok, betul nggak? Kau ya ngirim paket ya, misalnya kau adalah pejuang Gojek. Kau dikasih tugas antarkan ke Mr. X. Gak dikasih alamatnya, gak dikasih siapa dia, gak tahu jalan dan caranya. Kemudian kau berangkat, kau goblok gak? Kau sholat mau menuju Allah. Di mana alamat Allah di Malik Yaumiddin? Nggak tahu. Ya kan? Naik ke sana naik apa? Nggak tahu. Jalannya lewat mana? Nggak tahu. Tapi kau berangkat. Goblok gak kau? Deh. Yang keras tuh kayak lemes gitu. Goblok gak? Goblok. Lemes sekali orang-orang ini. Brengsek orang ini ya. Saya ulangi lagi ya. Kau sholat. Yang kau sembah siapa? Allah katanya. Nah, sholat itu pada siapa? Allah katanya. Kau tahu alamat Allah? Nggak tahu. Kau tahu cara ke sana? Nggak tahu. Jalannya lewat mana? Nggak tahu. Apa-apa nggak tahu ya. Aku hanya tahu Allah sebatas akal dan panca inderaku saja. Loh, sampai sini tok. Dan Allah di ujung akhir tertinggi. Maka dia yang sholat, zikir, ngaji, tapi nggak bisa tembus ke sini. Goblok gak? Goblok. Goblok gak? Goblok. Tolol gak? Tolol. Nyonyor gak? Nyonyor. Jelas ya? Itulah gambarannya. Orang-orang di luar ya, yang kan mereka pakai keyakinan. Mereka yakin mereka Islam. Ya kan? Mereka yakin iman gak? Yakin. Cuman itu kan keyakinan. Dan Islamnya tidak lewat screening rukun dan syarat Islam. Dan imannya tidak lewat screening rukun dan syarat iman. Maka sebenarnya mereka Islam nggak? Tidak. Mereka iman nggak? Kan cuma ngaku-ngaku, aku yakin. Jelas? Yakin itu konkret atau interpretatif? Interpretatif, nggak konkret. Jelas ya? Jadi ya, mencari alamat Allah di alam yang maha metafisika, yang nggak terjangkau oleh panca indera dan akal, adalah satu. Ya. Kau harus dapatkan alamat, gelombang, dan frekuensinya. Karena metafisika semuanya, HP, TV, radio adalah metafisika ya. Tapi karena bisa terbaca oleh akal, maka kau cari alamat, gelombang, dan frekuensinya. HP kau cari dengan apanya? Menghubungi orang dengan HP. Nomor handphonenya, TV, channelnya, radio, gelombang dan frekuensinya atau channel. Jelas ya? Ini adalah metafisika tapi bisa terjangkau oleh akal. Betul nggak? Tetapi kalau metafisika yang tidak terjangkau oleh akal, prinsipnya adalah kau mencari gelombang dan frekuensinya. Jelas? Pertama itu ya. Dan dua, tadi saya sampaikan, metafisika untuk terbaca di alam fisika, maka metafisika harus dicari dengan metafisika. Maka metafisika per metafisika atau metafisika kali metafisika sama dengan fisika. Karena kau di alam fisika, Tuhanmu di alam maha metafisika. Jelas? Maka mencari alamat, gelombang, dan frekuensi. Satu ya, tadi kau harus tahu alamat channelnya ya. Dua, kau harus punya alat aplikasi pembaca gelombangnya. Jelas? Alamat, apa? Bukan alamat ya. Aplikasi pembaca gelombang metafisika. Jelas yang kedua ini ya. Tadi kan alamat, gelombang, dan frekuensi. Jelas ya? Dan yang ini punya alat ya, pembaca gelombang dan frekuensinya. Jelas ya?
Kemudian yang ketiga adalah kau harus mendapatkan imun. Karena apa? Ini ada 7 lapis langit ya. Perjalananmu ke sini melewati batas akal, kau sudah mati. Bagaimana kau melewati batas kematian tapi tidak mati? Nah itu imun, kapsul ya. Kau masuk kubur tapi tidak mati. Karena begitu kau mati, kau hilang semuanya, betul nggak? Maka jalanmu sudah terhenti di kematian. Kau masuk barzah tetap tidak mati. Kau masuk, bahkan masuk neraka surga pun dalam keadaan yang tidak mati. Berarti kau terkapsul ya. Karena apa? Setiap masuk portal dimensi, apa saja pasti akan terbakar. Betul nggak? Komet mau masuk ke apa? Ke bumi, pasti melewati batas atmosfer dan pasti akan terbakar. Betul nggak? Demikian juga manusia ya. Akalnya, ini bukan akal ya. Gelombang sadarnya itu harus terkapsul ya. Sehingga dia tetap bisa lanjut ke sini. Dan dalam keadaan sadar. Tetapi sadar di sini bukan sadar biasa. Tapi ini adalah sadar di atas, sadar atau ultra. Sadar itu adalah sadar di bawah, di range akal ya. Tapi di atasnya akal namanya ultra sadar. Dan Allah adalah maha sadar. Maka kau harus terkapsul ya. Satu ya, kau harus tahu alamatnya, gelombang dan frekuensinya. Kau harus punya alat membaca, aplikasi membaca gelombangnya, betul ya? Dan kau harus punya imun. Sehingga apa? Kesadaranmu tetap lanjut ya, tidak lumpuh, tidak mati. Itulah kenapa yang disebut Mi'raj. Kira-kira ya, gambaran ya, orang hidup ya, kemudian menembus alam dan kematian. Orang normal mati gak dia? Orang hidup ya, kemudian nembus ke alam kubur, mati gak dia? Pasti mati. Buru-buru mau masuk ke alam barzah, malakut jabat rohan robani. Gak ada ya. Tetapi kata Nabi, udhulu fisilmi kafah loh. Masuklah kamu dalam Islam secara menyeluruh, jasmani dan rohani. Nah, untuk rohani adalah alat untuk membaca gelombang yang di sini ya. Sedangkan jasmani adalah alat membaca gelombang yang di sini. Alat baca sadarnya di alam jasmani adalah memakai akal. Alat baca gelombang sadar di alam rohani, di alam akhirat adalah ruhani ya. Jelas? Maka di sini pakailah akal, di sini pakailah ruh. Nah, jadi kalau orang belum dibaiat, belum dibangkitkan, diaktifasi ruhnya, bisa nggak masuk akhirat? Pasti akan terbakar dan mati. Jelas ya? Dan di sini, kau mencari alamat gelombang dan frekuensinya saat kau masih hidup, ya sekali lagi ya, kau mencari alamat gelombang dan frekuensi ini di panca inderamu lewat apa? Siapa pembawanya? Betul nggak? Pembawa channelnya temanmu yang di Surabaya, kau di Jakarta, pembawanya apa channelnya? Nomor handphone. Yang kau hubungi orangnya apa channelnya? Nomor handphonenya. Nomor handphonenya, betul enggak? Kau mau lihat TV, kau lihat tinju di Las Vegas ya. Mau kau lihat langsung ya. Kemudian dikabarkan oleh berita akan disiarkan eksklusif Indosiar Minggu jam 10 pagi. Maka kau cari dulu alamat gelombangnya TV yang akan menyiarkan tinju tadi, betul nggak? Kau lihat tinjunya, apa kau cari alamat channelnya tadi? Alamat channelnya ya. Maka kau hubungkan ke channelnya apa ke Las Vegasnya? Channelnya. Tetapi kau lihat langsung nggak di televisi? Langsung. Radio. Gelombangnya kau nggak lihat dan sebagainya. Tapi kau dapatkan itu alamat channelnya, misalnya Prambors FM 100 MHz. Maka kalau kau mencari gelombang dan frekuensi MHz, kau cari gelombang dan frekuensinya yang nggak tampak, atau kau cari lewat di manakah channelnya Radio Prambors? Channelnya.
Tadi saya bilang 100 MHz FM ya. Maka radiomu ya di tune in di 100 MHz FM. Maka nyambung nggak dengan Prambors? Nyambung. Nah, jelas ya. Kau mencari alamat gelombang dan frekuensinya di alammu sendiri. Jelas? Jangan kau nyelonong ke sana. Jelas ya? Nah, tetapi ini ya harus memakai rohani ya. Tidak bisa pakai jasmani ya. Nah, jasmani alatnya itu akal ya, alat membaca kesadarannya akal. Kalau akhirat alat membaca kesadarannya adalah rohani. Maka bagaimana nasibnya orang nggak dibaiat atau orang yang nggak bisa masuk ke alam rohani? Amalnya terputus sampai di sini doang, betul nggak? Bisa masuk akhirat? Nggak bisa. Makanya ya ada